Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kita lanjutkan materi hari ini. Kemarin sudah sampai modus ya. Kita lanjut ke subbab berikutnya. Jadi ini Bapak akan setahap demi setahap saja ya. Jadi selanjutnya adalah simpangan rata-rata. Jadi Bapak share dulu. Jadi kemarin sampai modus itu aman ya. Sampai modus aman. Mudah-mudahan bisa diulang-ulang juga karena sudah ada di YouTube Bapak. Untuk penjelasannya, sekarang masuk ke bab berikutnya. Subbab berikutnya ya, masuk ke ukuran penyebaran data. Ya, yang pertama adalah simpangan rata-rata. Oke. Sebetulnya di ukuran penyebaran data ini fokus di kelas 12 ya. Secara materi itu akan disampaikan 3 sub, yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku ya atau standar deviasi, lalu ada ragam ya dan varian. Ragam atau varian. Jadi di sini yang pertama akan kita bahas adalah simpangan rata-rata ya untuk ukuran penyebaran data. Di sini kalau kita lihat simpangan rata-rata suatu data adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan rataan hitungnya gitu. Jadi nanti dirumuskannya SR ya, sigma F ya, sigma FI dikali dengan selisih itu ya maksudnya. Jadi nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi sigma FI. Jadi kalau dilihat dari rumusnya mungkin akan sepertinya ribet, tapi kalau kita aplikasikan biasanya tambah ribet ya. Gitu. Tapi biasanya yang ribet-ribet di awal ya pada akhirnya kita akan memahaminya dan jadinya gampang juga sebetulnya. Jadi tidak ada yang mudah kalau kita sudah memprosesnya, mengikutinya. Ya, jadi di sini ada simbol nilai mutlak gitu ya. Simbol nilai mutlak ini ya kalimat ini nih, kalimat selisih ya. Jadi yang namanya selisih itu mau kecil dengan besar, besar dengan kecil selalu positif atau nol ya gitu kalau memang tidak ada selisihnya. Jadi di sini nilai mutlak aplikasinya nanti ke sana. Ya, jadi itu rumusnya. Nah, sekarang kita akan coba ke contoh soal. Di sini ada berat badan dan frekuensi ya. Kita ulangi lagi ya. Jadi di sini ini harus tahu dulu ya, FI itu apa? FI itu adalah frekuensinya ya. Kebetulan di sini tidak pakai keterangan. Frekuensi dari setiap kelas. Kalau XI itu apa XI? Masih ingat? XI itu titik tengah ya. Titik tengah dari setiap kelas. Kalau X bar dia adalah rata-rata ya atau mean. Nah, kalau udah ya segitu doang. Ya, jadi yang kita butuhkan jelas kalau frekuensi mah langsung terlihat, XI biasanya harus kita cari dan rata-rata juga harus kita cari ya. Jadi sebelum kita masuk ke SR-nya, kesimpangan rata-rata, otomatis kita harus mencari dulu rata-rata. Jadi ini sebetulnya kolaborasi dengan rata-rata ya dengan materi sebelumnya. Kita coba ke contoh soal. Yang pertama kita bikin XI ya di sini aja ya. Sini Bapak bikin XI ini. Oke, XI-nya berapa ini? Kelas yang 40 sampai 44 coba bareng-bareng ya. 40 44 XI-nya berapa? 2. Berapa? 42. 42. Oke. Terus 45 sampai 49 XI-nya berapa? 7. 47. 47. Pintar. Lalu 50 52 55 59 5 57 dan yang terakhir 60 62. itu XI-nya ya, jadi XI-nya sudah ada, ini yang frekuensi itu adalah FI-nya sudah ada. Nah sekarang mau ngapain? Mau di gimana ini? Karena selanjutnya kita harus nyari X bar atau rata-rata. Mau pakai rataan sementara atau mau pakai sigma FI XI? Terserah kalian sih. Mau yang mana? Mau pakai pengkodean, mau pakai simpangan atau mau langsung? Ada yang punya ide? Aurel mau yang mana Aurel? Aurelia? Mana Aurel teh barusan teh? Aurel? Ya Pak, Ya, mau yang mana? Pakai rataan sementara atau langsung? langsung aja. Langsung aja. Oke. Ya, kalau langsung aja berarti di sini Bapak nulis apa nih? Di tabel di kelanjutannya di sini. Di sini harus ada apa kalau mau langsung? Di sini harus ada
FI XI ya. Jadi dikalikan gitu. Jadi kalau langsung ya kita kalikan 42 dikali 1 42. 47 dikali 6. Nah ini ya. Berapa ya? 47 kali 6. 240 ditambah 42. 282 ya. Benar nggak nih? Tolong dicek ya kalau salah. 52 dikali 10. Wah, ini gampang. 520. 57 kali 2. 57 114 ya. 114. 62 dikali 1 60. Tolong dihitung ya. 42, ini benar nggak 82 nih? 47 kali 6 benar nggak 282? Benar ya? Oke, kalau udah benar tolong dijumlahkan. Ya, yang F juga dijumlahkan, yang ini juga FIX-nya dijumlahkan. Ada yang sudah? 1020. Berapa? 1020. Oh, 1020. Ini kayaknya yang mudah ya? 1020 yang ininya berapa? 20 ya. Oke, berarti X barnya adalah sigma FIXI ya. Sigma FIXI dibagi dengan sigma FI. Sigma FIXI itu adalah yang 1020. Ya, sementara sigma F-nya adalah yang 20. Kemarin hasilnya adalah 51 ya. Jadi ini hasilnya 51. Oke, X barnya sudah ada ya. XI-nya sudah ada, FI-nya sudah ada, X barnya sudah ada. Nah, tapi kita harus bikin di sini tambahan lagi tabelnya, yaitu nilai mutlak dari XI dikurangi X bar ya gitu. Karena tadi di rumusnya ada ini kan. Nah, apa yang dimaksud dengan XI dikurangi X bar ya? Ini kalau bisa kalian jangan ngedip ya, karena sekali ngedip jadi kelewat. XI dikurangi X bar. Kebetulan X barnya di sini angkanya pas enaken gitu ya, 51 gitu. Nah, berarti ketika kita ingin mencari XI dikurangi X bar itu tinggal dicari selisih aja. 42 dengan 51 itu selisihnya berapa? 42 ini kan XI-nya ya, 42 dengan 51. Ada yang tahu berapa selisihnya? 9 gitu. Jadi Bapak tulis 9. 47 dengan 51 selisihnya 4. berapa? 4. 4. Oke. 51 52 1. 1. 57 51 6. 62 51 11. 11. Oke ya. Nah, kalau sudah ketemu XI dikurangi X bar, jadi di sini XI dikurangi X bar pasti positif karena ada tanda mutlaknya. Jadi daripada mikirin tanda mutlak, langsung aja kita cari selisih. Jadi kalau selisih selalu positif. Kalaupun tidak ada selisihnya pasti 0 gitu ya. Jadi paling kecilnya 0. Jadi nggak mungkin ada negatif. Nah, sekarang kita masuk ke ya kelanjutannya, yaitu ketika sudah ada nilai mutlak ini, maka dikalikan dengan FI. Maka di situ ada rumusnya nilai mutlak. FI dikali XI dikurangi X bar. Ya, jadi kita bikin lagi tabelnya pinggirnya. Gitu. Jadi kalau rumus simpangan rata-rata mah mending pakai tabel dulu aja ya. Gitu. Nah, berarti kalau yang ini setelah kita dapat selisih atau nilai mutlaknya, maka kita kalikan dengan FI-nya, dengan frekuensinya. Jadi ini 9 kali 1 ya, 1 kali 9, 9. 6 dikali 4, 24. 10 dikali 1, 10. 2 dikali 6, 12. 1 dikali 11, 11. Ya, baru kita sigmakan. Ya, maka sigmanya adalah berapa? 11 dengan 9, 20. 20 dengan 24, 44 dengan 10, 54. 54 tambah 12, 66 ya? 66 ya? 66. Jadi ini sigmanya sudah ada, tapi tadi rumusnya apa? SR teh? Ada yang masih ingat? SR sama dengan sigma FI nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi sigma FI. Ya. Yang ini, yang sigma FI dikali nilai mutlak itu adalah 66 ya, yang ini.
Lalu yang sigma FI-nya yang tadi ya 20 per 20. Oke, berarti gimana ini? Hasilnya 66 dibagi 20. Kalau dibagi 2 berarti ini 33 per 10 ya. Kalau per 10 itu berarti satu angka di belakang koma, maka hasilnya 3,3. Udah tuh, udah bisa lah ya. Gitu. Itu adalah simpangan rata-rata. Jadi tahapannya kalau kita ingin mencari rataannya dengan cara langsung, berarti ya kita cari FIXI dulu, disigmakan, dibagi, ya ketemu apa ini namanya rata-rata. Jadi tahap pertama kita mau harus cari rata-rata dulu. Baru setelah cari rata-rata, tahap keduanya kita lanjutkan ya dengan menghitung nilai mutlak atau selisih dari data dengan rata-ratanya. Yang ketiga kita kalikan apa namanya dengan frekuensi, dan yang keempat baru kita bisa menghitung SR-nya. Jadi tahapannya begitu ya. Jadi yang pertama cari rata-rata bisa pakai langsung kayak gini atau mau langsung mau pakai rataan sementara, itu terserah kalian. Tapi setelah dapat rata-rata baru kita bisa proses yang nilai mutlak XI dikurangi X bar, karena X bar ini sudah ada sekarang, lalu dikalikan dengan frekuensi baru dimasukkan ke rumus simpangan rata. Oke, udah sampai situ ada pertanyaan dulu? Itu aja untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jadi baru sampai simpangan rata-rata ya, ada dua materi lagi yang akan Bapak bahas ya. Setelah itu nanti kita akan membahas soal-soal yang dari kalian TA gitu ya. Jadi dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak.